Pertama-tama pada tutorial kali ini adalah saya akan membahas tentang admin unit, di mana admin unit ini adalah bertugas untuk membuat struktur organisasi di setiap perangkat daerah pada aplikasi Simaya sesuai dengan struktur perangkat daerahnya masing-masing. Nah, di sini saya akan mencontohkan pembuatan struktur organisasi atau struktur instansi pada aplikasi Simaya untuk Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangkaraya sesuai dengan gambar yang ada. Oke, langsung kita mulai dengan membuka browser dan ketik alamat surat, maaf huruf kecil saja, surat titik Palangkaraya titik go titik id. Kemudian tekan enter, akan muncul halaman login seperti ini. Kemudian login dengan username dan password admin unit masing-masing. Di sini saya akan login sebagai admin unit Kominfo. Kemudian kita klik login. Dia akan muncul halaman dashboard untuk admin unit. Di mana di sini ada menu administrator. Kemudian untuk membuat instansi atau struktur organisasi SKPD, pertama-tama kita klik instansi. Nah, di sini kita lihat belum ada struktur organisasi di bawah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangkaraya. Tugas admin unit pertama-tama adalah membuat struktur organisasi. Oke, caranya bagaimana? Dengan cara mengklik tombol hijau di sebelah kanan. Oke, saya klik. Oke, pertama-tama saya akan buat dari sekretariat Dinas Komunikasi Informasi Statistik Kota Palangkaraya. Oke, untuk sekretariat di sini disarankan untuk menambah nama dinasnya atau SKPD-nya masing-masing di belakang kata sekretariat, karena dikhawatirkan apabila hanya mengetik sekretariat saja akan sama dengan SKPD yang lain. Oke. Kemudian kita simpan. Kemudian untuk menambah bidang di bawahnya akan saya klik di sini lagi, tambah bidang aplikasi informatika. Kemudian saya simpan. Kemudian saya tambah lagi untuk menambah bidang pengolahan informasi publik. Saya simpan. Kemudian saya bikin bidang lagi. Bidang pengelolaan komunikasi publik. Saya simpan. Kemudian saya tambah lagi bidang statistik dan persandian. Bisa simpan. Nah, di sini setelah kita bikin struktur organisasi sekretariat bidang, akan muncul struktur di bawah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Kemudian apabila terjadi kesalahan penulisan, maka dapat dilakukan pengeditan dengan cara mengklik tombol edit di sebelah sini. Dan apabila ingin menghapus struktur ini adalah dengan cara mengklik tombol berwarna merah di sini. Oke, sekarang setelah sekretariat dan bidang-bidang kita bikin atau kita buat, kemudian saya akan menambahkan struktur di bawah sekretariat dan
struktur di bawah bidang-bidang. Caranya adalah dengan cara mengklik tombol hijau di sebelah sini. Kemudian saya tambahkan, saya lihat dulu struktur organisasinya, subak perencanaan dan evaluasi. DKISP. Oke, saya simpan. Kemudian saya tambahkan lagi untuk subak keuangan dan aset. Saya simpan. Saya tambahkan lagi untuk subak umum dan kepegawaian. Saya simpan. Oh, belum tersimpan. Saya ulangi. Ya, sini sudah tersimpan. Jadi ada 3 struktur di bawah Sekretariat Dinas Kominfo, yaitu subak perencanaan evaluasi, subak keuangan dan aset, dan subak umum dan kepegawaian. Kemudian saya akan tambahkan struktur organisasi di bawah bidang-bidang sesuai bidangnya, dan caranya juga sama. Dengan cara mengklik tombol hijau di sebelah kanan masing-masing bidang. Oke, setelah semua dimasukkan, hasilnya akan seperti ini, mengikuti struktur organisasi yang ada di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Persandian. Oke, untuk artinya setelah selesai berarti struktur instansi telah selesai dibuat. Selanjutnya, setelah struktur instansi selesai dibuat, kita akan membuat yang namanya jabatan di setiap struktur instansi tersebut. Oke, akan saya mulai dengan cara mengklik administrator dan saya pilih jabatan. Nah, di sini akan saya buka dulu seperti apa. Nah, di sini sudah ada jabatan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangkaraya. Begitu juga dengan SKPD lain, seharusnya sudah ada jabatan kepala dinas di SKPD masing-masing. Nah, di sini juga ada tata usaha Diskominfo dan juga ada admin unit DKISP atau Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Bagaimana caranya untuk menambahkan jabatan di struktur instansi yang baru saja kita bikin? Caranya adalah dengan cara mengklik tombol hijau di sini. Akan saya klik, saya tambahkan, klik. Di bawah sekretariat berarti ada sekretaris Dinas Kominfo. Oke. Saya simpan.
Nah, di sini akan muncul jabatan Sekretaris Dinas Kominfo. Untuk mengedit tulisan akan diklik seperti di sini. Nah, ini kita edit, misalnya jadi Sekretaris Dinas Kominfo. Oke, saya simpan. Nah, ini akan muncul. Tadi besar semua, sekarang sudah berubah. Nah, sekarang saya mau bikin jabatan di bawah Subak. Berarti Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kominfo. Saya simpan. Kemudian di bawah bagian keuangan dan aset, Kasubag Keuangan dan Aset Dinas Kominfo. Saya simpan. Kasubag. Saya simpan. Begitu juga untuk bidang-bidang, caranya sama. Silahkan dilanjutkan untuk bidang-bidang. Ya, setelah semua jabatan diisi, akan muncul seperti ini. Jadi apabila jabatan yang diisi di sini adalah memberi disposisi atau menerima disposisi, maka sebaiknya dibuatkan di dalam struktur jabatan ini. Misalnya untuk staf yang menerima disposisi surat, sebaiknya juga dibuat jabatannya. Contohnya saya akan tambahkan di bawah Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi, 1 orang staf dengan cara mengklik tombol hijau di struktur Seksi Infrastruktur dan Teknologi. Saya klik. Ini. Pengendali jaringan komunikasi. Saya simpan. Ini akan muncul 1 staf di bawah Kepala Seksi Infrastruktur dan
teknologi, yaitu pengendali jaringan dan komunikasi. Sampai di sini struktur jabatan telah berhasil diselesaikan. Selanjutnya, setelah instansi jabatan selesai adalah struktur pengguna, yaitu pembuatan username dan password untuk pengguna. Caranya adalah dengan cara mengklik tombol struktur pengguna di sini. Nah, di sini apabila diklik tombol plus di sini akan muncul nama kepala dinas dan juga tata usaha kalau di tempat saya. Kalau untuk dinas komunikasi, informatika, statistik, dan pertanian. Nah, caranya untuk menambah pengguna adalah dengan cara mengklik tombol di sini tambah pengguna. Kemudian diisikan username dan password. Username akan lebih baik jika menggunakan NIP jika dia adalah seorang PNS, karena sifatnya spesifik dan tidak ada yang sama. Dikhawatirkan apabila menggunakan nama di sini akan terjadi ganda atau username yang sama di suatu hari nanti. Karena untuk username tidak akan bisa dirubah atau diganti, tapi untuk password dapat direset atau dapat diganti. Kemudian di sini ada kolom nama lengkap. Kemudian di sini ada golongan. Kemudian ada pengisian NIP apabila dia adalah seorang PNS. Dan jabatannya apa? Kita pilih jabatannya di sini. Nah, jabatannya tinggal kita klik, pilih salah satu. Kemudian di save change. Nah, kemudian di sini ada yang namanya level pengguna atau user. Level pengguna adalah user. Kemudian apabila dia adalah pemeriksa surat, dalam artian dia memiliki kewenangan untuk mencek konsep surat dari bawahan, maka di sini di bagian pemeriksa surat ini akan kita pilih ya. Dan apabila dia pemeriksa surat, maka untuk tipe penggunanya pilih pimpinan. Kemudian disimpan. Begitu untuk pengisiannya, silahkan dilakukan. Tadi untuk username akan lebih baik jika menggunakan NIP dan password itu terserah dari admin unit masing-masing. Kemudian satu lagi, setelah semua user selesai dibuat, yang tak kalah penting adalah tata usaha. Karena tata usaha di sini akan menentukan awal dari alur persuratan, baik itu surat masuk dan juga persuratan keluar. Nah, di sini caranya adalah untuk menambah user tata usaha. Caranya sama dengan cara tambah pengguna. Kemudian isikan username dan passwordnya, misalnya tata usaha DKI SP. Nah, kemudian untuk password terserah. Kemudian nama tata usahanya siapa. Kemudian golongan pangkatnya apabila dia ada seorang PTT boleh diisikan 0. Kemudian NIP-nya juga 0. Kemudian jangan lupa jabatannya dipilih dia sebagai tata usaha. Oke, kemudian di save. Kemudian dia bukan pemeriksa surat, maka di sini kita pilih no. Dan tipe penggunanya jangan lupa dipilih tata usaha. Kemudian disimpan. Sampai di sini nanti akan muncul satu user
sebagai tata usaha dari SKPD masing-masing. Oke, demikian sampai di sini tugas dari admin unit. Apabila sudah semua username dan password terbuat atau dibikin, maka tugas dari admin unit selanjutnya adalah memberikan username dan password tersebut yang telah dibuat kepada pengguna di SKPD-nya masing-masing sesuai dengan struktur organisasi atau struktur instansi yang telah dibuat. Sampai di sini tugas dari admin unit sudah selesai. Namun apabila ada perubahan struktur atau mutasi jabatan di SKPD masing-masing, silahkan berkomunikasi lebih lanjut dengan admin daerah di Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kota Palangkaraya. Oke, untuk admin unit sudah selesai atau sampai di sini, silahkan log out.